Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 10 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena kami pun dapat menang sebagaimana Kristus menang dalam menghadapi setiap godaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bacaan renungan kita Kamis tanggal 10 Juli 2025 berjudul Setiap godaan yang dilawan adalah kemenangan yang berharga. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Engkau harus menunjukkan kepada dunia tujuanmu untuk menjadi warga negara Firdaus. Jangan biarkan ungkapan yang ceroboh dan tidak sopan keluar dari bibirmu. Apa yang engkau katakan di dunia akan ditandai dengan konsekuensi khusus jika itu sesuai dengan apa yang engkau katakan di gereja. Sikapmu, kata-katamu, semangatmu terus-menerus memberi kesan pada orang-orang yang bergaul denganmu. Setan menawarkan kepada setiap jiwa kerajaan dunia ini sebagai imbalan atas pelaksanaan kehendak-Nya. Ini adalah bujukan besar yang Ia berikan kepada Kristus di padang gurun pencobaan. Maka setan berkata kepada para pengikut Kristus, "Jika kamu mau mengikuti metode bisnisku, aku akan memberimu hadiah berupa kekayaan." Setiap orang Kristen pada suatu waktu akan diuji untuk menyingkapkan setiap titik lemah karakternya. Jika godaan itu ditolak, seseorang telah memperoleh kemenangan yang berharga. Dalam usaha terakhir setan yang berani untuk mengalahkan Kristus, Juru Selamat menemuinya dengan kata-kata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sejauh ini tanggapan Juru Selamat terhadap godaannya adalah positif. Sekarang Ia memerintahkan si penggoda untuk pergi, dan setan meninggalkannya, kalah di tempat yang telah Ia harapkan untuk menang. Mereka yang membeli kesuksesan dengan harga yang menakutkan, yakni tunduk kepada kehendak setan, akan mendapati bahwa mereka telah membuat tawar-menawar yang sulit. Segala sesuatu dalam perdagangan setan dijamin dengan harga yang tinggi. Keuntungan yang ia tawarkan adalah hayalan belaka yang menakutkan dan menipu. Harapan-harapan tinggi yang dijanjikannya dijamin dengan kehilangan hal-hal yang baik, suci, dan murni. Biarlah setan selalu bingung dengan kata-kata, "Ada tertulis." Saya menyampaikan kata-kata ini kepada semua orang yang mengasihi dan takut akan Allah. Orang-orang yang siap untuk melakukan pekerjaan kebenaran tidak akan tertipu oleh godaan musuh. Para malaikat Allah berada di sisi mereka untuk menahan mereka jika mereka mau ditahan. Tindakan mereka akan dibimbing oleh rasa benar yang tinggi.
Mereka akan dimampukan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, antara kebenaran yang tinggi dan kesalahan. Mereka yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang telah mencapai standar kewajiban moral tertinggi. Mereka yang tidak berusaha menyembunyikan kebenaran atau menipu. Mereka yang telah meninggikan Allah dan membela firman-Nya. Mereka yang prinsipnya tidak disalahgunakan untuk membenarkan tipu muslihat setan. Dikutip dari Letters 188 tahun 1905. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini dikutip dari surat Nyonya White kepada anaknya James Edson White. Kepada anaknya, Nyonya White berkata dalam suratnya nomor 188 tahun 1905 paragraf 13. Jiwamu adalah harta yang telah dibeli, milik Dia yang telah menyerahkan nyawanya untukmu. Engkau harus sungguh-sungguh menjaga jiwa itu, yang telah dibeli dengan harga yang begitu mahal, bebas dari segala noda ketidakjujuran atau penyelewengan kebenaran. Maka engkau akan berdiri di tempat yang menguntungkan. Jiwa James Edson White dan jiwa kita semua sudah dibeli oleh Yesus, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Untuk itu, kita harus jaga dengan sungguh-sungguh. Tetapi betapa sering kita biarkan jiwa kita tidak terjaga dan akhirnya ternoda. Bagaimana caranya untuk menjaga agar jiwa kita tidak ternoda? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, engkau harus dibuat tak bernoda dan bersih dalam kehidupan sekarang ini dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan menjauhi kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Satu-satunya cara untuk memiliki kehidupan jiwa yang tak bernoda dan bersih adalah dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengapa kita harus memiliki kehidupan tak bernoda dan bersih dalam kehidupan sekarang ini? Apakah kehidupan yang tak bernoda dan bersih itu? Education halaman 249 paragraf 3 menyatakan, biarlah kaum muda dan anak-anak kecil diajar untuk memilih sendiri jubah kerajaan yang ditenun di alat tenun sorga, kain lenan halus yang putih bersih, Wahyu 19 ayat 8, yang akan dikenakan oleh semua orang kudus di bumi. Jubah ini, karakter Kristus yang tak bernoda, diberikan secara cuma-cuma kepada setiap manusia. Namun, semua yang menerimanya akan menerima dan mengenakannya di sini. Jadi, kehidupan yang tak bernoda itu adalah gambaran karakter Kristus yang tak bernoda yang dilambangkan dengan jubah. Dan sebagaimana kutipan sebelumnya, kehidupan tak bernoda itu harus kita miliki mulai di dunia ini. Itulah jubah karakter Kristus yang harus kita kenakan di dunia ini sekarang. Kehidupan tak bernoda atau karakter yang tak bernoda itu bukan nanti saat Yesus datang kedua kali, tetapi harus sekarang. Sebab hanya mereka yang memiliki karakter tak bernoda atau karakter yang sempurna yang berhak mewarisi kerajaan sorga. Perhatikan yang Roh Nubuat katakan dalam suratnya nomor 95 tahun 1901 paragraf 25. Karakter yang dibentuk di sini haruslah serupa dengan karakter Kristus, atau kita tidak akan pernah mendengar sambutan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius 25 ayat 34. Hanya mereka yang memiliki karakter Kristus yang digambarkan dengan jubah tak bernoda yang dapat menerima kerajaan sorga. Dan jubah karakter Kristus tersebut harus dikenakan mulai di dunia ini sekarang. Harus dibentuk di sini, di dunia ini. Tetapi setan tawarkan yang lain. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 198 paragraf 3. Setan menawarkan kepada setiap jiwa
kerajaan dunia ini sebagai imbalan atas pelaksanaan kehendak-Nya. Ini adalah bujukan besar yang Ia berikan kepada Kristus di padang gurun pencobaan. Maka setan berkata kepada para pengikut Kristus, "Jika kamu mau mengikuti metode bisnisku, aku akan memberimu hadiah berupa kekayaan." Setiap orang Kristen pada suatu waktu akan diuji untuk menyingkapkan setiap titik lemah karakternya. Jika godaan itu ditolak, seseorang telah memperoleh kemenangan yang berharga. Oleh karena karakter sempurna adalah syarat keselamatan, maka setan goda kita dengan kesenangan dunia, dengan imbalan dunia, agar karakter kita menjadi lemah dan bernoda. Pada akhirnya binasa. Oleh sebab itu, satu-satunya solusi adalah Christ Object Lesson halaman 314 paragraf 2. Barang siapa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ia akan selaras dengan standar kebenaran Allah yang agung, hukum-Nya yang kudus. Inilah aturan yang Allah gunakan untuk mengukur tindakan manusia. Inilah yang akan menjadi ujian karakter dalam penghakiman. Penting sekali bagi kita untuk turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sebab itulah yang membuat kita selaras dengan standar karakter Allah, yaitu hukum-Nya. Jadi, agar kita memiliki karakter Kristus, maka harus turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan satu-satunya cara untuk dapat memiliki karakter Kristus adalah dengan turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan satu-satunya cara untuk dapat turut ambil bagian dalam kodrat ilahi adalah dengan menerima Roh-Nya Kristus. Ingat kemarin dikatakan dalam suratnya nomor 46 tahun 1887 paragraf 5. Saudaraku, kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kristus. Dan inilah rahasia kemenangan kita. Jadi, jika mau memiliki karakter Kristus, kita harus turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jika mau menang atas godaan setan, kita harus turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan satu-satunya cara untuk turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi adalah dengan dipenuhi oleh Roh-Nya Kristus. Dan saat kita bersatu dengan Yesus, maka pelayanan para malaikat menjadi bagian kita. Christ Triumphant halaman 198 paragraf 5 berkata, "Para malaikat Allah berada di sisi mereka untuk menahan mereka jika mereka mau ditahan. Tindakan mereka akan dibimbing oleh rasa benar yang tinggi. Mereka akan dimampukan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, antara kebenaran yang tinggi dan kesalahan. Mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang telah mencapai standar kewajiban moral tertinggi. Mereka yang tidak berusaha menyembunyikan kebenaran atau menipu. Mereka yang telah meninggikan Allah dan membela firman-Nya. Mereka yang prinsipnya tidak disalahgunakan untuk membenarkan tipu muslihat setan." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jaga sungguh-sungguh jiwa kita di dalam Yesus, agar kemenangan dan karakternya menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa dalam Yesus kami dapat kemenangan, dan tidak hanya kemenangan, tetapi karakter-Mu yang sempurna, ya Yesus, menjadi bagian kami. Itulah wujud kami mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman membuka hati, menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Itulah wujud kami turut ambil bagian dalam kodrat ilahi, yang memberikan kami kuasa agar dapat menang sebagaimana Yesus menang dalam menghadapi setiap godaan, dan membentuk karakter kami semakin hari semakin serupa dengan Dia, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali,
kami layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.